Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Wa rawat Tirmidzi an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal kanat tahti umra'atun uhibbuha. Ini ada satu cerita tentang bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Di sini ada satu cerita, yaitu ceritanya Abdullah bin Umar. Qala kanat tahti imra'atun uhibbuani. Cerita yang luar biasa. Ini kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Jadi sahabat Abdullah ibnu Umar ini punya istri yang sangat ia cintai. Wa kana Umar yakrahuha. Tapi ayahnya Umar ibn Khattab tidak suka dengan istrinya ini, ya nggak tahu dari sisi mana, tapi alhasil beliau tidak suka gitu. Jadi beliau Umar bin Khattab ini tidak suka pada menantunya tadi. Faqala li, lalu Umar ibn Khattab ayahnya ini berkata pada Abdullah bin Umar anaknya, talikha, udah ceraikan saja. Gitu. Wah, ini sulit nih ya. Ketika seorang mencintai istrinya, kemudian oleh ayahnya disuruh ceraikan. Fa'abai talikha, kata Umar bin Khattab pada Abdullah, dah ceraikan saja, talak saja. Wa abait, tapi saya tidak mau. Ya, tidak mau. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab karena anaknya tidak mau mentalak istrinya yang ia cintai? Fa'ata Umaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ya, karena anaknya tidak mau nurut ya. Abdullah ini tidak mau nurut untuk mentalak istrinya, tidak mau nurut ayahnya Umar. Akhirnya Sayyidina Umar pun datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalik. Ya, lalu Sayyidina Umar menceritakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anaknya tidak nurut gitu untuk menceraikan istrinya. Faqal li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada saya, pada Abdullah. Maka li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah pada Abdullah, talikha, udah ceraikan saja ya, sesuai dengan perintah ayahmu. Masya Allah, ini sulit nih. Qala ulama in kana al-haqq fi janibil walidain fa talaquha wajib wa illa fa huwa jaiz. Iya. Kalau misalkan benarnya itu di kedua orang tua, maka menceraikan istri itu wajib. Kalau tidak, maka boleh-boleh saja gitu. Wa qad ra'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa qad ra'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma rajulan yatufu bil Ka'bah hamilan ummahu ala raqabatihi. Nah, pernah suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki tawaf di Ka'bah, dia membawa ibunya, menggendong ibunya, ala raqabati, ya, menggendong. Faqala ya Ibnu Umar, lalu dia berkata, wahai Ibnu Umar, atara anni jazaituha? Apakah kamu lihat saya sudah membalas semua jasa dia? Kata laki-laki ini. Lalu apa kata Abdullah bin Umar? Qala wala bitolqatin wahida, satu kali talak itu gak bisa membalas jasanya. Lakinnaka ahsant, tapi kamu sudah berbuat baik, telah menggendong ibumu ini tawaf. Masya Allah. Wallahu yuthibuka 'alal qalili katsira, dan Allah akan memberikanmu pahala dari pekerjaan yang sedikit akan dibalas dengan pahala yang setimpal. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama thalathatu nafarin yatamashawna akhadhahumul matar. Dan ada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda. Ini satu cerita ya. Ada 3 orang yang jalan bersama, kemudian mereka itu mendapati atau mereka itu
terkena hujan, ya. Ketika mereka jalan-jalan bertiga, ternyata ada hujan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Famalu ila gharin fil jabal. Lalu mereka itu berteduh ke gua yang ada di gunung. Nah, ketika mereka itu berteduh di dalam gua, fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabal. Akhirnya jatuhlah batu yang besar lalu menutupi pintu gua tersebut. Nah, Masya Allah. Jadi mereka itu tertutup dengan batu yang besar ini. Fa'atbaqat alaihim. Lalu batu yang besar ini menutupi mereka sehingga mereka itu tidak bisa keluar. Ini cerita yang diceritakan oleh Nabi SAW. Faqala ba'duhum li ba'd. Lalu salah satu dari mereka ada yang berkata pada yang lainnya, unzuru, karena mereka sudah bingung, enggak menemukan cara bagaimana mereka bisa keluar dari dari gua yang ada di gunung tersebut, karena pintu dari gua tersebut sudah tertutupi dengan batu besar. Lalu mereka itu ingin tidak mempunyai cara lain kecuali berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu salah satu dari mereka ada yang berkata pada yang lain, unzuru a'malan amiltumuha lillahi khalisah. Coba kalian perhatikan, apakah salah satu dari kalian ada yang pernah melakukan satu perbuatan baik di mana kalian melakukannya dengan cara ikhlas murni, ya, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha biha. Lalu kalian doa dengan amal baik tersebut. Ini semacam tawassul lah, gitu. Tawassul, dan ini yang dijadikan dalil bolehnya tawassul. Jadi mereka ingin bertawassul dengan amal baik. La'allahu yufrijuha. Barangkali dengan amal baik yang pernah kalian lakukan ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan kita pintu untuk keluar dari gua ini. Lalu apa amal baik yang mereka pernah lakukan? Di antara amal baik yang pernah mereka lakukan adalah berbuat baik pada kedua orang tua. Faqala ahaduhum, lalu salah satu dari mereka yang tiga ada yang berkata, Allahumma, wahai ya Allah, innahu kana li waladani syaikhani kabiran. Sesungguhnya saya mempunyai kedua orang tua yang sudah tua. Wali sabiyatun sigharun kuntu ar'a alaihim. Dan saya itu punya anak kecil, ya, punya anak kecil yang saya asuh. Jadi beliau ini, salah satu dari mereka yang tiga ini, ada yang punya dua orang tua yang sudah tua dan punya anak kecil yang diasuhnya. Fa idza ruhtu alaihim fahalabtu lahum bada'tu biwalidayya askihima qabla waladi. Allah. Nah nih, kata beliau, ketika saya pergi dan saya itu memerah air susu, entah itu sapi atau kambing. Lalu air susu itu saya mulai kasih ke kedua orang tua saya sebelum saya ngasih pada anak saya yang anak kecil tadi. Wa innahu qad na'a bi asy-syajar fama ataitu hatta amsaitu fawajadtuhuma qad nama. Masya Allah, ini ceritanya beliau itu ketika punya sesuatu lah gitu. Nah, di sini yang diceritakan itu beliau itu punya air susu. Lalu beliau itu tidak mau ngasih pada siapapun, terutama itu anaknya di situ, sebelum ngasih pada kedua orang tuanya. Kemudian beliau melanjutkan, wa innahu qad na'a bi asy-syajar fama ataitu hatta amsaitu fawajadtuhuma qad nama. Ternyata saya pernah suatu ketika itu mencari kayu bakar sehingga saya pun jauh dari tempat kedua orang tua saya, sehingga saya tidak pulang kecuali sudah sore, sudah malam. Sehingga ketika saya itu nyampe ke rumah, kedua orang tua saya sudah tidur. Nah, fahalabtu kama kuntu ahlib.
Lalu saya pergi untuk memerah air susu lagi. Faji'tu bil hilab faqumtu 'inda ru'usihima. Setelah saya datang membawa air susu itu, saya berdiri di hadapan kedua orang tua saya. Akrahu an uqidhahuma min naumihima. Tapi saya tidak mau membangunkan kedua orang tua saya itu dari tidur mereka. Nah, di satu riwayatnya beliau ini menunggunya sampai pagi gitu, sampai pagi menunggu gitu, memegang air susu itu. Dan kata beliau, wa akrahu an abda bis sabiyah qablahuma. Dan saya tidak ingin memulai memberikan air susu ini pada anak saya. Saya tidak suka itu. Jadi harus memulai dengan kedua orang tuanya terlebih dahulu. Wasabiyatu yatadaghawna inda qadami. Padahal anak saya itu sedang meliuk-liuk kelaparan, ya. Falam yazal dzalika da'bi wa da'buhum hatta tala'al fajr. Maka masih seperti itu sampai terbitnya fajar, sampai subuh, ya. Sampai subuh menunggu bangunnya kedua orang tuanya demi untuk memberikan air susu tersebut. Masya Allah. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Apabila engkau ya Allah mengetahui bahwasanya saya melakukan itu semua karena ikhlas, fafruj lana furjatan nara minhas sama. Maka perlihatkan, geserkanlah batu ini sehingga kita bisa melihat langit yang ada di luar. Fafarrajallahu lahum hatta ra'au minhas sama. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala geserkan tuh batu sehingga mereka itu bisa melihat langit. Masya Allah. Hadis. Jadi ini bentuk berbakti pada kedua orang tua, tidak memulai pada siapa-siapa kecuali dimulai dari orang tua terlebih dahulu. Ini bisa kita praktekkan nih. Kita punya makanan nih, punya makanan dan ingin diberikan pada orang-orang yang ada di keluarga kita. Di antaranya di situ ada istri, ya, ada anak, ada juga kedua orang tua. Maka mulailah terlebih dahulu memberikannya pada kedua orang tua. Nah, setelah itu baru istri dan anak. Gitu. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita ini. Ini termasuk bentuk berbakti pada kedua orang tua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Kemudian di sini ada satu cerita yang luar biasa. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa madana bi asrarih. Qala wa qad dzukira fi at-tafasir annahu kana rajulun salihun fi bani Israil. Disebutkan di berbagai tafsir bahwasanya ada seorang laki-laki yang soleh di kalangan Bani Israel. Walahu ibnun tiflun walahu ijlah. Laki-laki tersebut itu punya satu anak laki-laki yang masih kecil dan dia mempunyai anak sapi. Fa'ata biha ghaidatan. Lalu dia membawa sapi tersebut pada satu semak-semak itu. Waqal Allahumma. Dan laki-laki tersebut itu berkata, ya Allah, inni istawda'tuka hadhil ijlah libni hatta yakbur. Ya Allah, saya titipkan padamu ya Allah anak sapi ini, saya titipkan untuk anak saya sampai dia besar. Jadi laki-laki soleh ini yang punya anak sapi dan juga punya satu anak laki-laki, dia membawa anak sapi ini ke semak-semak. Di situ kemudian dia mengatakan perkataan tadi, seperti wasiat lah gitu. Tapi kan tidak boleh wasiat pada ahli waris. Wa mata dzalika ar-rajul wa saratil ijlah fil ghaidati awanan. Nah, ketika laki-laki yang soleh ini meninggal dunia dan anak sapi yang beliau tinggalkan di semak tadi itu masih ada di situ, di semak itu, awanan, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, ya sedanglah
umur sedang. Wa kanat tahrubu minan nas, ya. Dan anak sapi tersebut itu lari ketika melihat orang. Falamma kabura dzalika at-tiflu wa kana barran bi ummihi wa kana yaqsimu lailahu thalathata ajza'in yusalli thuluthan wa yanamu thuluthan wa yajlisu 'inda ra'si ummihi thuluthan. Ketika anak laki-laki ini sudah besar, sudah dewasa, dan laki-laki ini sangatlah berbakti, berbuat baik pada ibunya. Wa kana yaqsimu lailahu thalathata ajza'in, dan malamnya dibagi 3. Artinya dia ketika di waktu malam membagi malamnya 3 bagian. 1/3 malamnya untuk sholat, 1/3 malamnya untuk tidur, 1/3 malamnya untuk menemani ibunya. Nah, jadi sepertilah kerjaan anak tersebut, anak soleh ini setiap harinya seperti itu. 1/3 malamnya untuk sholat, 1/3 malamnya untuk tidur, 1/3 malamnya untuk menemani ibunya. Falamma asbaha, ketika tiba waktu subuh, intalaqa fayahtatibu wa ya'ti bihi suq fayabi'uhu bima sya'allah fayatasaddaqu bi thuluthihi wa ya'kulu thuluthahu wa yu'ti ummahu thuluthahu. Ketika masuk waktu pagi, apa aktivitas dari anak soleh tadi? Anak soleh tadi itu pergi ke pasar, ya, mencari kayu bakar terlebih dahulu dan dia bawa ke pasar untuk dijual. Fayabi'uhu bima sya'allah. Kemudian dia menjual kayu bakar tersebut, ya, dengan masya Allah lah, itu banyak yang beliau dapat dari hasil jual kayu bakar ini. Fayatasaddaqu bi thuluthihi. Lalu dengan hasil yang dia dapatkan dari menjual kayu bakar ini, apa yang beliau lakukan? 1/3-nya disedekahkan pada orang lain. Wa ya'kulu thuluthahu, 1/3-nya untuk kebutuhan sehari-hari, 1/3-nya lagi untuk diberikan pada ibunya. Jadi kalau misalkan punya penghasilan 300.000 setiap bulannya misalkan, atau setiap harinya, ya, setiap harinya dia mempunyai penghasilan 300.000, 100.000 untuk kebutuhan sendiri, 100.000 untuk sedekah, 100.000 untuk dikasih pada ibu. Masya Allah. Faqala lahu ummuhu yauman, akhirnya pada suatu hari ibunya berkata pada anak soleh tadi, ya bunai, wahai anakku, inna abaka warrathaka ijlatan istawda'aha Allah fi ghaidati kada. Wahai anakku, sungguhnya ayahmu itu memberikan warisan anak sapi untukmu yang dia tinggal di semak tertentu gitu, dan dia sudah menitipkannya pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan padamu. Akhirnya mendengar bahwasanya anak tersebut mendapatkan warisan anak sapi dari ayahnya, apa yang dilakukan? Fantalik, ini kata ibunya masih. Fantalik wad'u ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ay yaruddaha alaikah. Maka pergilah kamu ke semak-semak itu dan panggillah Tuhan Ibrahim, Ismail dan Ishak untuk mengembalikan anak sapimu ini padamu. Wa alamatuha, tandanya adalah tanda anak sapi ini, annaka in nazarta ilaiha yukhayyalu ilaika anna syu'a asy-syamsi yakhruju min jildiha. Allahu akbar. Tandanya ketika kamu melihat sapi itu, kamu akan dihayalkan seakan-akan sinar matahari keluar dari tubuhnya, dari kulitnya, ya, karena sangat indah gitu, sangat keren kulitnya. Jadi sangat kuning gitu. Tasurrun nadhirin, membuat orang-orang yang melihat itu akan merasakan keindahan. Wa kanat tusamma al-mudhhabah. Dan sapinya ini
dikasih nama mudhabah karena lihusnya, karena indahnya dan kuningnya. Lalu apa yang dilakukan oleh anak muda tadi, anak soleh tadi? Fa'atal fatal ghayrata fara'aha tar'a. Lalu anak muda tadi datang ke semak itu dan melihatnya sedang makan rumput. Fasaha biha. Lalu dia berteriak. Anak muda tadi berteriak memanggil sapi itu. Wa qala azim alaiki bi ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Nah, jadi dia ikut saran dari ibunya. Panggillah dengan Tuhan Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Nah, lalu apa yang dia katakan? Azim alaiki, saya bermaksud menginginkanmu. Saya panggil kamu dengan Tuhan Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Akhirnya setelah anak muda itu berteriak dengan seperti itu, fa aqbalatil baqaratu hatta waqafat baina yadayhi. Akhirnya sapi tersebut datang, ya, menghampiri anak muda itu dan dia berdiri di depan anak muda itu. Faqabada ala qarniha yaquduha. Lalu anak muda itu memegang tanduknya dan menggiring sapi tersebut, dibawa sapi tersebut. Fatakallamat biiznillahi ta'ala wa qalat. Akhirnya sapi tersebut itu berkata, Masya Allah, ini berkata juga, berbicara. Sapi yang berbicara ini. Wa qalat, lalu sapi tersebut berkata, apa nih perkataan sapi ini? Wa qalat, lalu sapinya berkata, ayyuhal fatal bahru bi ummi. Wahai pemuda, wahai anak muda yang sangat berbakti pada ibunya, irkabni fa innahu ahwan alaik. Udahlah, kamu naik ke punggung saya ini, itu akan menjadi mudah padamu. Faqala al-fata, lu lihat nih jawaban anak muda ini, karena mungkin tidak disuruh ibunya untuk menaiki punggung sapinya, karena tidak ada perintah seperti itu. Apa yang dikatakan anak muda ini saking berbaktinya pada kedua orang tuanya? Inna ummi lam ta'murani bidzalik. Ibu saya tidak memerintahkan saya untuk menaikimu. Gitu. Ibu saya tidak memerintahkan itu. Fakhalatil baqarah. Lalu sapi tersebut berkata lagi, Wallahi law rakibtani ma kunta taqdiru alayya abadan. Fantalik fa innaka law amartal jabal ay yanqali'a min aslih lanqala'a birrika bi ummik. Allahu akbar. Ini semacam ujian ya tadi ke anak kecil tadi, anak muda itu. Jadi sapi itu mengatakan itu dalam bentuk ujian. Sehingga perkataan sapinya, demi Allah, kalau kamu tadi menaiki punggung saya, niscaya kamu tidak akan mampu selamanya. Udahlah, kamu sana pergi. Maka sungguhnya kamu kalau misalkan memerintahkan, menyuruh gunung untuk tercabut dari akarnya, niscaya akan tercabut. Ya, karena kamu sangat berbakti dan berbuat baik pada ibumu. Saking berbaktinya dia pada ibunya, kalau misalkan memerintahkan gunung untuk tercabut dari akarnya, niscaya akan tercabut. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Fasaral fata biha ila ummi. Lalu anak muda ini membawa sapi tersebut pada ibunya. Faqalat lahu ummuhu. Lalu ibunya berkata pada anak muda ini, innaka rajulun fakir. Sungguhnya kamu adalah laki-laki yang fakir. Wala mala lakah. Kamu juga tidak punya uang, tidak punya harta. Wa yashukku alaika al-ikhtitab bin nahar. Dan mungkin kamu sulit kalau mencari kayu bakar terus setiap hari. Wal qiyam bil lail. Setiap malam kamu membagi malam 3 bagian, ya. Fantalik, udah kamu pergi bi'il bakarah. Udah kamu pergi sana ke pasar. Ini anak sapi ini kamu jual saja. Lalu anak muda ini berkata, faqala bikam abi'uha. Dengan harga berapa saya bisa menjualnya? Jadi dia masih konsultasi ya pada ibunya, dengan harga berapa dia akan menjual
sapi tersebut. Lalu ibunya itu berkata, qalat bisalasati dananir, udah jual saja 3 dinar. Nah, 3 dinar ini kalau diuangkan kurang lebihnya 19 juta atau 20 juta lah. Karena 1 dinar itu, 1 dinar Islam itu sama dengan 4,25 gram emas murni ya. Jadi perkiraan harga 6 jutaan. Wala tabi bi ghairi masyurati, ya. Dan jangan pernah kamu menjual tanpa isyarat dariku, kata ibunya. Wa kana thamanul baqarah 3 dananir, dan memang harga dari sapi tersebut itu adalah 3 dinar atau sekitar 20 juta. Fantalaqa bihal fata ila suq. Masya Allah. Akhirnya anak muda ini membawa sapinya ini ke pasar untuk dijual dengan harga 3 dinar. Nah, ini ujian yang berat lagi nih yang terjadi, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat ya untuk membeli sapi tersebut. Wa ba'atsallahu malakan liyuriya khalqahu wa qudratah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk memperlihatkan akan makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperlihatkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, waliyakhtabiral fata kaifa birruhu bi ummih, dan untuk menguji anak muda tadi bagaimana bentuk berbaktinya dia pada ibunya. Allahu a'lam. Allahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan itu semua. Ketika pas nyampe di pasar ya, karena di situ ada malaikat ya yang ingin beli sapinya. Faqala lahul malak, tentunya ini ujian lah gitu. Lalu malaikat ya tentunya ini berbentuk manusia ya, karena malaikat itu bisa berbentuk manusia. Bikam hazihil baqarah, kata malaikat, kamu jual berapa sapi ini? Qal, anak muda berkata, bisalasati dananir, udah 3 dinar, 20 juta lah. Wa ashtaritu alaika ridha ummi, dan saya mensyaratkan padamu akan keridhaan dari ummi, karena kata ibunya tadi jangan kamu jual kecuali dari isyarat dariku, kata ibunya tadi. Faqala lahul malak, akhirnya malaikat berkata pada anak itu, lakasit dananir, udah saya akan beli dengan harga 6 dinar. Wah, ini tawar, bukan ditawar 2 dinar tapi 6 dinar. Udah anak muda, nih saya beli sapi ini dengan harga 6 dinar. Wala tastamir ummak, kamu gak usah konsultasi pada ibumu. Ini sudah saya kasih 6 dinar. Saya akan bawa sapi ini. Faqala lahul fata, ini bukti berbaktinya anak tersebut pada kedua orang tuanya, pada ibunya. Qala lahul fata, akhirnya anak muda ini berkata pada malaikat ini, "Lau a'taitani waznaha dhahaban lam akhudhu illa biridha ummi." Andai kata kamu memberikan seberat sapi ini diganti dengan beratnya emas, wah, ini beratnya sapi berapa ton? Ya gitu. Udah, atau berapa kilo, anggap 800 kilo lah, 800 kilo emas dijadikan harga, saya tidak akan menjual padamu sapi ini kecuali dengan isyarat dari ummi, dari ibu saya. Masya Allah. Akhirnya waraja'al fata ila ummi, anak tersebut itu pulang lagi ke rumahnya untuk konsultasi pada ibunya. Fa akhbaraha bithaman, lalu anak muda tersebut memberi kabar pada ibunya bahwasanya harga sapi ini bisa lebih mahal lagi gitu. Faqalat lahu, lalu ibunya berkata padanya, irji, udah balik lagi ke sana ke pasar. Fabi'ha bisittati dananir, ya, fabi'ha bisittati dananir, juallah dengan
harga 6 dinar. Jadi beliau ini disetujui oleh ibunya untuk menjual sapinya dengan harga 6 dinar. Wala tabiha illa biridai. Jangan kamu menjual sapi ini kecuali dengan keridhaan atau isyarat dariku, kata ibunya. Faraja'a biha ila suq. Akhirnya anak muda ini balik lagi ke pasar. Wa atal malaku faqala lahu istamarta ummuk. Lalu malaikat datang dan berkata pada anak muda ini, istamarta ummuk, apakah kamu masih minta isyarat dari ibumu, minta petunjuk dari ibumu? Faqala al-fata, na'am, iya, saya datang tadi, saya mendatangi ibu tadi untuk minta isyaratkan hal ini. Innaha amaratni alla anqusuha an sittatin ala ridaha. Saya diperintahkan ibu untuk tidak mengurangi harga sapi ini dari 6 dinar sesuai dengan keridhaan beliau. Faqala al-malak inni u'tika 12 dinaran. Malaikatnya masih menawarkan harga yang lebih tinggi lagi. Udah saya beli dengan 12 dinar saja. Wala tastamurha, kamu gak usah pergi ke rumahmu untuk minta isyarat petunjuk dari ibumu. Saya kasih 12 dinar. Oh, berarti 12 dinar ini sama dengan berapa ya? 76 juta. Ya, 76 juta. Kamu gak usah pulang ke rumah untuk minta isyarat dari ibu. Gak usah diambil gitu. Fa'aba al-fata. Lalu anak muda ini tidak mau. Waraja'a ila ummi. Akhirnya balik lagi kepada ibunya ke rumah. Fa'akhbaraha bidzalik. Lalu anak muda ini ngasih tahu pada ibunya bahwasanya ditawar lagi dengan harga 12 dinar atau setara 76 juta. Faqala lahummuhu, lalu ibunya berkata pada anak muda ini, innalladzi ya'tika malakun fi surati adamiyyin liyujarribaka. Wah, ini ibunya waliullah ini. Hai anakku, yang di pasar itu adalah malaikat berbentuk manusia agar mengujimu. Fa idza ataka faqul lahu atamuruna an nabi hadhil baqara am la. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kamu sudah nyampe ke pasar, kamu tinggal berkata seperti ini pada malaikat. Malaikat, nah gitu. Antum nyuruh kami untuk menjual sapi ini atau tidak? Ini saya mau jual sapi ini atau tidak gitu. Fafa'al. Lalu ketika nyampe di pasar, ditawar lagi oleh malaikat. Nah, ini anak muda berkata sesuai dengan isyarat ibunya. Atamuruna an nabi ahdil baqarah amla. Antum menyuruh kami untuk menjual sapi ini atau tidak gitu. Kalau tidak, ya udah saya kembali ke rumah. Faqala lahul malak. Akhirnya malaikat itu berkata pada anak muda ini, idhab ila ummik. Udah, kamu pulang ke sana ke rumahmu bersama ibumu. Udah, temui aja ibumu. Faqullaha amsiki hadhil baqarah. Kamu nanti berkata pada ibumu, amsiki hadhil baqarah. Ini pesan di malaikat ya pada ibunya. Udah, tahan sapi ini, jangan jual. Fa inna Musa ibn Imran yashtariha minka liqatilin yuqtal fi bani Israil. Allah. Karena Nabi Musa ibn Imran itu akan membeli sapimu ini liqatilin, karena di sana ada korban yang terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Yuqtal fi bani Israil. Di kalangan Bani Israil itu kan ada seseorang yang terbunuh ya, tapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya mereka itu saling tuduh, saling tuduh menuduh siapa yang membunuh gitu. Akhirnya dijanjikan, disuruh oleh Nabi Musa untuk mencari Baqarah, untuk mencari sapi, karena di situ ada titik jelas dan keterangan siapa orang yang membunuhnya. Nah, gitu ceritanya. Fala tabiha illa bimil'i miskiha dhahaban. Maka ketika nanti ada yang ingin membeli
perintah dari Sayyidina Musa bin Imran, kamu jangan menjual sapi ini kecuali dengan bimil imiskiha zahaban, dengan sepenuh kulitnya. Kulit sapi ini kalau dipenuhi emas, kira-kira berapa kilogram emas yang akan ditampung oleh kulit sapi ini. Ini banyak nih. Fa'amsakatha, lalu ibu yang soleh tadi dan anak muda yang soleh ini menahan sapi tersebut, tidak diperjualkan. Wa qadarallahu ta'ala ala bani Israel zabha baqarah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mentakdir pada kelompok Bani Israel untuk menyembelih sapi. Fama zalu yastawsifuna al-baqarah, sehingga mereka masih mencari sifat dari sapi yang akan mereka sembelih. Jadi ceritanya itu disebutkan di ayat wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha. Jadi ada seorang terbunuh, ya, ada seorang yang terbunuh di kalangan Bani Israel, kemudian tidak diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya mereka itu saling tuduh menuduh, oh ini gitu. Akhirnya mereka itu bersepakat untuk mengangkat permasalahan ini pada Sayyidina Musa ibn Imran. Lalu kata Sayyidina Musa ibn Imran, ya, kata Musa ibn Imran, idbahu baqarah, hendaklah kalian semua menyembelih sapi gitu. Terus apa hubungannya dengan mengetahui tersangka dengan menyembelih sapi ini? Tentunya ini ujian pada Bani Israel. Lalu mereka agak percaya itu. Antum Musa ngejek kami atau tidak? Bukan, ini bukan ngejek. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, gitu. Akhirnya mereka ini akan mencari sapi, ya, yang akan disembelih. Karena mereka itu masih mencari sifat dari sapi yang akan disembelih. Istawsifun al-baqarah ma launuha. Di situ dijelaskan di surah Al-Baqarah sampai jadi surah, ya. Hatta wusifat lahum tilkal baqarah bi'ainiha, sampai diterangkan sifat dari sapi tersebut dengan jelas. Mukafaatan lidzalikal fata ala birrihi bi ummi, karena menjadi balasan pada anak muda yang tadi yang sangat berbakti pada ibunya. Fadlan minallahi ta'ala wa rahmah. Ini adalah bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada anak muda tersebut. Fashtarauha minhu bimil'i miski hadza zahaban. Fashtarauha minhu bimil'i miski hadza zahaban. Akhirnya sapi tersebut itu dibeli dengan sepenuh kulit sapi itu sepenuh emas. Wadarabu bi ba'dhi ajza'iha al-qatil. Nah, setelah sapi tersebut itu disembelih, akhirnya bagian dari sapi yang sudah disembelih itu dipukulkan, ya, dipukulkan pada orang yang terbunuh tadi. Ketika dipukulkan, fahayya wa qama biiznillah. Setelah dipukulkan sebagian anggota tubuh sapi ini, dipukulkan pada korban yang terbunuh, maka dia bangkit lagi, dia hidup lagi. Wa audajuhu tashkhubu daman, ya, urat yang ada di leher korban itu mengalir darah. Waqal, lalu korban yang sudah terbunuh itu kemudian bangkit lagi, dia berkata, qatalani fulan, saya dibunuh oleh fulan, yakni ibnu ammi. Ternyata yang membunuh adalah sepupunya, ibnu ammi. Jadi sepupunya sendiri yang membunuh. Banyak sekarang pembunuhan yang dilakukan oleh saudaranya sendiri. Thumma saqata maitan makanahu, setelah ia mengatakan bahwasanya yang membunuh adalah sepupunya, dia jatuh lagi. Jadi korban yang tadi sempat berkata itu, mengucapkan kata-kata bahwasanya yang membunuhnya adalah sepupunya, dia mati lagi, dia meninggal lagi. Fa'urima qatiluhu al-miras, sehingga yang membunuh itu, sepupunya itu, tidak mendapatkan warisan. Wa ilaihi asyara qawluhu ta'ala wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha. Untuk lebih jelasnya antum baca cerita ini bisa cerita di
bisa membaca cerita di Al-Bidayah wa Nihayah atau baca di kitab-kitab tafsir. Insyaallah di situ dijelaskan secara melebar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.